Selamat pagi saudaraku, Hawewane, salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kegiatan kita hari ini, Sabat 10 September 2022, bersama Allah di waktu fajar. Judul renungan, ketulusan. Ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita dengar ulasannya. Kebulatan maksud, ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran supaya diturut berapapun harganya, dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerah diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada dalam kegelapan. Bila kita tidak menahan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka, dan melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaannya. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita, agar mata iman tidak dapat melihat Allah, tidak akan ada penghalang terhadap dosa. Kita hidup di masa yang genting. Cahaya bersinar dalam sinar terang di sekitar kita. Jika terang itu diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya pada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun. Dalam perjuangan untuk hidup kekal, kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu, kita harus mengambil bagian dalam dirinya agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasanya yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan yang terakhir dan terbaik dalam segala hal. Inti renungan. Pencipta menghendaki kita untuk menyerahkan tanpa kecuali dalam ketulusan, karena ia rindu pengakuan kita sejalan dengan kehendaknya. Izinkan pengakuan iman kita sejalan dengan kehidupan kita yang diubahkan oleh firman dan kehidupan ilahi. Jangan pernah sedikit pun kita mengizinkan kekhawatiran menahan langkah iman kita. Tidak terdengar suaranya, tidak terlihat tuntunannya, tetapi periksalah firman sebagai standar. Jika langkah iman telah menapak jalan kebenaran, kita tidak salah lagi. Pilihan dan keputusan untuk terus maju itu sungguh tepat dan benar. Jangan menyimpang dari jalan itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami dan rindu membentuk kami menjadi sempurna di mata-Mu. Beri kami kesempatan untuk berproses dalam pembentukan oleh kuasa tangan-Mu yang ajaib. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.